Halo, ketemu lagi dengan saya William Lee. Di podcast saya kali ini, saya akan membahas dan menganalisa pergerakan IHSG ke depan bersama dengan saham-saham yang bisa dijadikan referensi. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi. Di depan layar sudah ada chart IHSG, chart daily atau chart harian. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa pergerakan IHSG saat ini adalah sideways. Sideways dengan rentang resisten itu berada di 6.100-an dan supportnya itu berada di 5.950. Nah, di sini kita bisa lihat IHSG sudah berjalan kurang lebih dari bulan April dan berusaha untuk mencoba menembus resisten kuat yang berada di 6.100 sampai dengan 6.150, tetapi tidak mampu menembus dan kembali lagi turun dan mantul di supportnya, support kuatnya juga yang sedari bulan Juni kemarin sudah teruji 3 kali turun dan mantul lagi ke atas. Oke, nah saat ini kita lihat foreign flow masih oke karena asing banyak melakukan pembelian net buy dengan volume yang cukup bagus dan MACD juga masih bergerak di atas. Oke, tetapi masih menunjukkan sideways karena belum ada pergerakan yang signifikan. Stochastic RSI ini terjadi golden cross di hari terakhir. Ya, jadi IHSG baru bisa confirm uptrend secara minor atau jangka pendek kalau dia bisa berhasil menembus resisten kuat ada di 6.100 atau 6.150. Lalu kita bahas sedikit interlink market analisa. Biasa pergerakan IHSG itu sangat dipengaruhi oleh pergerakan dari pasar-pasar market global seperti Dow Jones, Nasdaq, dan kalau di Asia itu seperti Nikkei. Nah, Dow Jones Jumat kemarin ditutup koreksi ya, koreksi 0,86%, turun sebesar 0,86%, tetapi ini menurut saya hanya koreksi wajar, karena dari pergerakan sebelumnya Dow Jones sudah mengalami kenaikan yang cukup tinggi dan koreksi ini merupakan secara teknikal merupakan taking profit ya, merupakan taking profit. Jadi saya rasa market masih oke. Secara garis besar, secara teknikal market Dow Jones masih oke. Lalu kita cek, kita bisa pantau dari obligasi rate United States 10 years. Nah, ini adalah obligasi rate dari yield bond dari United States untuk chart 10 tahunannya. Di sini juga masih oke. Obligasi rate-nya ini mengalami penurunan. Nah, perlu saudara ketahui bahwa obligasi rate ini kontradiksi atau berlawanan arah dengan market. Jadi semakin mengalami penurunan, maka itu semakin memberikan potensi penguatan bagi pasar modal atau pasar saham atau Dow Jones itu sendiri. Oke, selanjutnya kita akan membahas beberapa saham yang sudah saya sortir. Yang pertama kita akan membahas saham ESA. Nah, saham ESA saat ini sudah breakout ya. Kalau kita bisa lihat ini patternnya ini adalah pattern descending triangle. Sudah breakout dari resisten kuatnya ini yang berada di kemarin sekitar 370-an breakout dan berhasil tutup di atasnya dengan volume yang cukup besar. Dan MACD atau MACD juga sudah golden cross dengan stochastic RSI sudah golden cross. Dan candle ditutup juga di atas dari MA5-nya yang menandakan ini ada potensi sudah reversal dan
uptrend. Walaupun tetap harus menguji lagi resist selanjutnya itu berada di resist selanjutnya itu berada di kurang lebih di 400-an, 410 atau 415. Dan kita lihat bagaimana pergerakan dari Bandar. Nah, Bandar melakukan pembelian yang cukup besar. Yes, 5 bandar melakukan pembelian yang cukup besar dengan volume yang besar. Nah, semoga nanti di hari Senin bisa melanjutkan penguatan. Tetapi kalau bagi yang belum memiliki saham ini, berhati-hati karena jikalau Anda baru ingin masuk di hari Senin, maka harus siap menghadapi resiko yang lebih besar. Karena takutnya di hari Senin ini bandar akan keluar dan profit taking. Jadi jangan sampai bandar keluar dan kita nampung barang-barang bandar. Jadi kalau bisa, menurut saya kita tunggu dia pullback dulu, tunggu dia turun dulu, setelah ada profit taking, turun dulu, nah baru kita bisa menunggu di sekitar sini. Di sekitar MA10, 362, atau kalau mau lebih, mau moderat lagi, mungkin kita bisa tunggu di MA20, di 350-an lah, kurang lebih di situ. Dan kalau memang tidak mau menunggu terlalu lama, bisa diambil di sini. Potensi dia untuk koreksi dulu dan turun. The support dia ada di 384, sangat besar. Jadi jangan diambil di pucuk di sini ya. Oke. Oh ya, perlu diketahui ini bukan anjuran untuk pembelian atau penjualan ya. Ini hanya merupakan analisa dan edukasi secara teknikal. Dan resiko atau keuntungan yang diperoleh oleh saudara-saudara sekalian itu merupakan resiko dan keuntungan sendiri. Oke, next kita akan lanjut ke Harum. Ya, nah Harum ini adalah saham yang termasuk di dalam saham metal ya, karena dia juga ada industri nikelnya, jadi dia juga mengalami mengalami efek dari kenaikan harga nikel dunia yang cukup tinggi. Saat ini nikel itu sudah ada di harganya, kita coba lihat di komoditi. Yes, harga nikel saat ini mengalami kenaikan yang cukup tinggi, signifikan. Sudah break di 19.085. Terakhir mengalami kenaikan 1,87%. Nah, ini jadi salah satu faktor yang menunjang kenapa saham-saham nikel seperti Antam, seperti Inco, dan Harum mengalami kenaikan yang cukup signifikan beberapa hari belakangan ini. Nah, Harum secara teknikal ini sudah breakout dari resisten kuatnya, ada di 5.400-an, dia sudah breakout. Nah, dan dia tutup di harga kemarin 5675 dengan volume di atas rata-rata yang cukup besar, dan MACD juga masih uptrend, dan stokastik RSI juga masih uptrend. Nah, dan asing juga cukup melakukan pembelian yang lumayan. Bandar mengakumulasi juga cukup besar, 5 bandar terbesar yang kemarin top 5 top buyers. Nah, secara teknikal saat ini Harum sudah breakout dan kemungkinan akan melanjuti penguatannya di hari Senin. Bagi yang belum punya barang, menurut saya bisa wait and see dulu, karena ada kemungkinan juga dia melanjutkan penguatan naik, dan ada juga kemungkinan dia akan retrace dulu untuk mengetes
support dia yang sebelumnya adalah merupakan resisten kuatnya di 5.400-an sampai dengan 5.475. Nah, jadi ada baiknya wait and see dulu, jangan langsung ambil di pucuk, karena pasti ada banyak yang akan profit taking, dan di saat profit taking itu, di situ kita bisa memanfaatkan untuk membeli barangnya, membeli saham ini. Rentan support itu ada di sekitar 5.450 atau 5.400, kurang lebih sekitar situ. Secara daily chart, Harum masih tetap sideways, tetapi berpotensi untuk breakout lagi di resi selanjutnya, yang ada di resi squat yang ada di 6.000. Ya. Next, kita akan melanjutkan ICBP. Ya, ICBP secara teknikal, saham ini sudah breakout dari resisten downtrend-nya ini di beberapa hari yang lalu ya, di tanggal 8 Juli. Sudah breakout dengan volume yang cukup tinggi, lalu melanjutkan penguatan sampai di tanggal 13 Juli, di harga tertinggi adalah 9.025. Lalu pullback, mengalami retrace, pullback karena adanya mungkin profit taking di sini, dan turun, dan akan mengetes supportnya di MA20. Nah, di sini cukup menarik, karena MA20 ini bisa menjadi titik di mana kita bisa masuk. Nah, kemarin hari Jumat secara candle ini berbentuk hammer. Hammer yaitu candle yang menunjukkan adanya reversal, pembalikan arah dari harga dari tren turun menjadi naik. Tetapi volumenya kalau kita perhatikan masih lumayan tinggi ya. Jadi mengalami penurunan disertai dengan volume yang cukup besar. Jadi hati-hati, mungkin hari Senin itu bisa melanjutkan penurunannya sedikit atau banyak. Nah, pada saat itu kita boleh lihat apakah volumenya kecil. Kalau memang dia harga turun dengan volume yang kecil dan candle juga masih berbentuk hammer atau doji, nah di situ kita bisa mulai melakukan pembelian. Dan pembelian pun juga hati-hati teman-teman, lakukan pembelian cicil. Masuk secara cicil ya, jangan langsung masuk all in. Jadi kalau memang pada saat kita melakukan pembelian dan ternyata bandar masih buang barang di hari selanjutnya, harga masih turun, nah kita masih bisa melakukan average down. Kita masih ada dana untuk ambil di bawah. Tetapi jikalau ternyata harga di situ menjadi titik reversal, menjadi titik pembalikan arah, dan harga mantul naik di supportnya ini, di MA20 ini, maka at least kita sudah ada barang dan kita bisa masuk secara bertahap kembali untuk average up. Oke? Yang pasti intinya minimize your risk. Nah, akumulasi MACD di sini masih uptrend, walaupun signal yang garis birunya ini sudah cenderung datar ya. Stochastic RSI mengalami penurunan karena sebelumnya ini sudah di area oversold. Dan foreign masih masuk. Nah, perlu diketahui saham ICBP itu dibandari oleh asing. Jadi selama asing masih masuk, maka saham ini masih berpotensi mengalami penguatan. Resisten selanjutnya ICBP harus bisa menembus di sini. Untuk confirm dari sideways, dia sudah sideways trend, dia sudah breakout menjadi uptrend kembali di 9.200. Oke, selanjutnya kita akan membahas saham TINS. Ya, saham TINS ini juga cukup menarik dan sangat menarik karena saya pun juga sudah mulai mengakumulasi saham ini, karena kita lihat di komoditi
di harga timah saat ini juga terus mengalami uptrend. Sekarang sudah 33.650, mengalami kenaikan 1,68%, dan ini chartnya kalau kita lihat uptrendnya mengalami penguatan yang luar biasa. Ini daily chartnya. Nah, di sini kita lihat sangat-sangat tinggi penguatannya. Oke. Nah, kita kembali lagi. Nah, ya. Saham TINS ini dengan pola chartnya ini adalah falling wedge. Dan sudah beberapa kali dia mencoba menembus resisten, namun gagal. Di sini naik kembali, mantul di supportnya, turun lagi, naik kembali, turun lagi, langsung dia mencoba menembus lagi di resistance ini. Jadi sudah ada berapa pergerakan nih? Sudah ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di pergerakan ke-6 atau wave ke-6 ini berhasil breakout karena disertai dengan didukung dengan harga komoditi timah yang terus naik ya. Dia berhasil breakout dan lalu melanjutkan penguatannya. Nah, di sini ya, candle berhasil breakout dari resisten lainnya ini dan membentuk patternnya ini adalah falling wedge. Nah, lalu melanjutkan penguatannya, dan saat ini harga dari TINS candle ini juga sudah di atas MA5. Tetapi hati-hati teman-teman, karena setengah dari body candle ini sudah berada di luar dari Bollinger Band. Nah, jadi biasanya kalau candle itu sudah berada hampir, apalagi kalau seluruh bodinya sudah berada di luar Bollinger Band, dia akan kembali pullback dulu, masuk ke dalam dulu, retrace dulu, harga candle merah dulu masuk ke dalam, nah baru nanti akan dilanjutkan penguatan kembali. Nah, tapi ini untuk ke depan, TINS ini sangat-sangat berpotensi melanjutkan penguatan, tetapi penguatannya itu akan disertai dengan tes supportnya. Jadi dia akan kembali turun untuk mengetes supportnya selanjutnya dan naik kembali. Oke. Nah, hari Jumat kemarin TINS ini naik dengan volume yang cukup besar dan bandar mengakumulasi dalam jumlah yang cukup besar. MACD sudah menembus garis tengah ini dan naik menuju uptrend. Stokastik RSI walaupun di area jenuh beli juga melakukan golden cross, dan foreign kemarin masuk net buy. Jadi untuk teman-teman yang belum punya barang ini bisa menunggu pada saat TINS ini koreksi terlebih dahulu di area sini. Nah, di sini 1600-an ya. 1630 atau 1625 bisa menjadi titik masuk di sini, tapi tetap ingat masuk cicil, masuk jangan langsung all in, oke? Dan dia untuk resisten mayornya ini berada di sini 1900. Kemarin itu di bulan Mei dia mencoba untuk menembus tapi gagal, dan saat ini dia akan mencoba menembus kembali. Oke, jadi kalau yang punya barang bisa ditunggu sampai dia mendekati area ini 1900. Kalau dia berhasil breakout, maka cuan Anda akan makin lebar. Tetapi kalau dia gagal breakout dan turun kembali, di situ Anda bisa taking profit dan tunggu lagi sampai di bawah. Selanjutnya adalah Telkom. Sekarang kita terakhir. Ya, nah Telkom
ini berada dalam sideways trend. Trend sideways sudah sedari tahun lalu ya, bulan November 2020 secara big picture-nya. Nah, saat ini Telkom mencoba untuk menembus EMA 20-nya. Dan kemarin dia sudah ditutup di atas EMA 20-nya. Tetapi selama body candle belum secara keseluruhan terbentuk di atas candle EMA 20, masih ada kemungkinan dia akan turun. Dan turun breakdown lagi di EMA 20-nya. Nah, secara garis besar masih sideways, jadi apabila suatu saham masih sideways, maka strategi yang bisa kita lakukan adalah buy on weakness. Beli pada saat dia koreksi, menyentuh support kuatnya. Jadi saat ini menurut saya yang belum punya barang untuk Telkom, lebih baik ditunggu dulu sampai dia turun lagi dan koreksi lagi di support kuatnya, mungkin bisa di garis sini, 3.000-an, atau bisa mencoba kalau memang besok Senin Telkom ini naik dan dia berhasil ditutup di atas EMA 20, nah EMA 20 ini bisa menjadi support untuk menjadi titik masuk. Nah, kemarin kenaikan Telkom ini didukung dengan bandar yang mengakumulasi dalam jumlah yang besar. Volume juga cukup tinggi dan MACD mengalami golden cross. Semoga ini adalah awal dari indikasi kalau Telkom mengalami reversal. Stokastik RSI juga masih uptrend. Foreign juga net buy. Nah, Telkom juga dibandari oleh asing. Jadi kalau asing sudah mulai mengakumulasi, maka potensi ke depan harga Telkom akan naik. Oke, sekian dulu analisa dari saya. Dan perlu saya infokan kembali, ini hanyalah berupa analisa, bisa kemungkinan benar, bisa kemungkinan salah, dan ini bukanlah ajakan untuk membeli atau menjual satu saham. Keuntungan dan kerugian yang saudara dapatkan menjadi tanggung jawab saudara sendiri. Kalau Anda suka dengan channel ini, bisa mendukung channel saya ini dengan subscribe, dan like, dan komen, serta bunyikan loncengnya. Oke, salam cuan untuk para pemburu profit. Sampai jumpa di episode selanjutnya.